Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas 8 keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh setiap guru. 8 keterampilan ini penting agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum masuk pada pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 23016024. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan mata kuliah Micro Teaching. Baik, kita masuk pada materi yaitu 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan bertanya. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan yang terakhir adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, kita masuk pada keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kemampuan guru dalam menciptakan suasana awal pembelajaran yang menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi, dan menyiapkan kondisi mental mereka untuk belajar. Jadi, keterampilan membuka bukan hanya sekedar menyapa ataupun mengabsen, tapi bagaimana seorang guru bisa membuat siswa lebih tertarik, penasaran, dan siap untuk belajar. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Sebelum kita mulai, Ibu ingin tanya dulu nih. Siapa di antara kalian yang pernah menawar barang di pasar? Menawar harga barang di pasar? Nah, waktu menawar itu, apa yang kalian lakukan supaya penjual mau menurunkan harga? Dengan cara seperti itu, siswa merasa pelajaran lebih dekat dengan pengalaman mereka. Lebih bermakna dan suasana kelas pun menjadi hidup. Itulah yang disebut dengan keterampilan membuka pelajaran, yang membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan siswa merasa mampu untuk melanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam mengakhiri pembelajaran dengan cara yang jelas dan bermakna. Tujuannya bukan hanya untuk mengakhiri pembelajaran saja, tetapi juga untuk menegaskan kembali inti materi, memberikan umpan balik, dan memotivasi siswa agar terus belajar lebih lanjut. Guru bisa menutup pelajaran dengan cara mengajak siswa mengulang ataupun menyimpulkan hal-hal yang sudah dipelajari pada hari itu. Misalnya, guru bisa berkata, "Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Atau, siapakah yang tahu mengenai struktur teks yang sudah kita bahas?" Dengan cara seperti ini, siswa diajak untuk mengingat kembali materi inti dan guru dapat melihat sejauh mana pemahaman mereka. Setelah itu, guru bisa menambahkan motivasi ringan. Misalnya, "Bagus sekali anak-anak, kalian sudah memahami dengan baik. Minggu depan, kita akan belajar menulis teks tersebut. Jadi tetap semangat ya." Penutup seperti itulah yang membuat siswa merasa pembelajaran lebih bermakna dan seru, dan siswa merasa dihargai atas pembelajaran yang sudah mereka lakukan pada hari itu. Dan siswa dapat termotivasi untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Dan itulah yang disebut dengan keterampilan menutup pelajaran, yaitu menegaskan kembali materi inti, memberikan apresiasi, dan menumbuhkan semangat belajar di akhir pembelajaran. Selanjutnya,
Keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam menyampaikan informasi atau konsep secara runtut, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Keterampilan ini sangat penting karena melalui penjelasan yang baik, siswa bisa memahami materi dengan lebih cepat dan tidak merasa bingung. Seorang guru yang terampil menjelaskan biasanya berbicara dengan bahasa yang sederhana, menggunakan contoh yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan, dan menjelaskan langkah demi langkah secara runtut ataupun secara teratur. Guru juga perlu memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, dan kontak mata, agar siswa tetap fokus dan merasa dilibatkan. Contohnya saat guru menjelaskan teks prosedur, guru bisa berkata, "Anak-anak, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Misalnya cara membuat teh manis ataupun cara menyalakan komputer. Nah, dalam teks ini, urutan langkah harus jelas dan logis supaya hasilnya sesuai." Dengan cara seperti itu, penjelasan guru menjadi lebih hidup dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi, keterampilan menjelaskan bukan hanya kemampuan berbicara panjang, tetapi bagaimana guru bisa membuat siswa benar-benar mengerti dan tertarik dengan materi yang disampaikan. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah kemampuan guru untuk mengubah ataupun memvariasikan gaya mengajar, metode, media, dan pola interaksi di kelas. Tujuannya agar suasana belajar tidak monoton, siswa merasa tidak bosan, dan perhatian mereka tetap terjaga selama pembelajaran. Variasi ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya dari segi suara, guru bisa berbicara dengan intonasi yang berubah-ubah. Kadang lembut saat menjelaskan, lalu sedikit meninggi saat memberikan penekanan ataupun pertanyaan. Contohnya saat guru berkata, "Nah, bagian ini penting sekali ya anak-anak." Nada suara yang berbeda akan membuat siswa lebih fokus dan tertarik dengan materi yang sedang disampaikan. Kemudian dari gerakan dan ekspresi wajah, guru bisa berpindah tempat saat mengajar, berjalan ke arah siswa, ataupun menggunakan gerakan tangan saat menjelaskan sesuatu. Hal ini membuat interaksi terasa lebih hidup dan tidak kaku. Selanjutnya adalah penggunaan alat peraga ataupun media pembelajaran. Guru bisa menampilkan gambar, video, ataupun membawa benda nyata ke kelas. Misalnya saat menjelaskan teks prosedur, guru membawa teh, gula, dan gelas untuk memperagakan cara membuat teh manis. Siswa pun langsung tertarik dan memahami materi dengan lebih mudah dan cepat. Variasi juga bisa dilakukan dalam kegiatan belajar. Guru bisa mengubah dari ceramah menjadi diskusi kelompok, tanya jawab, ataupun permainan edukatif. Misalnya, siswa diminta membuat langkah-langkah resep sederhana dalam kelompok. Lalu siswa diminta untuk mempresentasikannya di dalam kelas. Bahkan pengaturan tempat duduk bisa menjadi variasi dalam pembelajaran. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan yang jelas, terarah, dan mampu mendorong siswa untuk berpikir. Tujuannya bukan hanya untuk menguji pengetahuan, tetapi juga untuk membangkitkan keaktifan, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kritis. Pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru bisa bersifat rendah ataupun tinggi.
Pertanyaan rendah biasanya menuntut siswa untuk mengingat informasi yang sudah disampaikan pada pelajaran hari itu. Misalnya guru bertanya, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Atau sebutkan struktur teks prosedur. Sementara itu, pertanyaan tinggi menuntut siswa untuk menganalisis, menalar, dan mengaitkan konsep. Contohnya, guru bisa bertanya, menurut kalian, mengapa teks prosedur harus disusun secara berurutan? Atau, bagaimana cara membuat teks negosiasi yang bersifat efektif agar kedua pihak sama-sama diuntungkan? Pertanyaan seperti ini membuat siswa berpikir lebih dalam, tidak hanya menjawab singkat, tetapi juga memberikan pendapat dan alasan mengapa jawaban tersebut. Keterampilan yang kelima adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah kemampuan guru untuk memberikan tanggapan positif terhadap perilaku ataupun jawaban siswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan partisipasi siswa dalam belajar. Penguatan ini bisa diberikan dalam dua bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Penguatan verbal biasanya berupa pujian ataupun ucapan yang menyenangkan hati siswa. Misalnya guru berkata, "Bagus sekali jawabannya, kamu sudah paham betul." Atau, "Ide kamu menarik sekali, coba jelaskan lebih lanjut ya." Ucapan seperti ini membuat siswa merasa dihargai dan semangat untuk terus berpartisipasi. Lalu penguatan nonverbal bisa berupa senyuman, anggukan kepala, ancungan jempol, ataupun tepukan tangan. Misalnya saat seorang siswa menjawab dengan benar, guru tersenyum dan menganggukkan kepala sambil berkata, "Hebat, kamu sudah bisa menjelaskan dengan jelas." Gestur sederhana seperti itu mampu menciptakan suasana kelas yang hangat dan mendukung pembelajaran. Keterampilan yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang tertib, nyaman, dan efektif. Keterampilan ini sangat penting karena suasana kelas yang kondusif akan membuat proses belajar berjalan lancar dan menyenangkan. Dalam mengelola kelas, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang positif dan penuh semangat. Misalnya, guru menyapa siswa dengan ramah, memberikan kesempatan untuk berbicara, dan memastikan setiap siswa merasa dihargai. Selain itu, guru juga harus mengendalikan gangguan di kelas secara bijak dan tenang. Contohnya, jika ada siswa yang ribut atau tidak fokus, guru langsung memarahi ataupun menegur dengan cara mendekati dengan lembut dan mengingatkan, "Ayo, kita kembali fokus ya, biar pembelajarannya cepat selesai dan juga menyenangkan." Guru juga perlu menjaga perhatian serta keterlibatan siswa selama pembelajaran. Caranya bisa dengan memberikan pertanyaan, meminta siswa berpendapat, ataupun mengajak mereka terlibat dalam kegiatan kelompok. Dan tentu saja, guru perlu mengatur waktu, tempat duduk, serta aktivitas dengan jelas. Misalnya, mengatur posisi duduk agar mudah berinteraksi, membagi waktu antara penjelasan dan diskusi, serta menyiapkan transisi kegiatan dengan rapi agar tidak terjadi kebingungan oleh siswa. Keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Keterampilan mengajar perorangan
adalah kemampuan guru dalam membimbing seorang siswa secara langsung dan individual. Tujuannya agar guru dapat memberikan perhatian penuh, bimbingan khusus, serta umpan balik pribadi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Melalui pendekatan ini, guru dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, menumbuhkan kepercayaan diri, dan memastikan bahwa setiap anak memahami materi dengan baik. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang melibatkan beberapa siswa, biasanya antara 3 sampai 8 orang siswa. Tujuan utamanya adalah mendorong kerjasama, melatih berpikir kritis, dan meningkatkan keaktifan belajar melalui diskusi interaktif maupun antar anggota kelompok. Dalam kegiatan ini, guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Guru memastikan setiap anggota berpartisipasi, mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus pada tujuan, dan membantu siswa yang mengalami kesulitan langsung memberi jawaban. Keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan guru dalam membimbing dan mengarahkan jalannya diskusi, agar siswa dapat saling bertukar pendapat, memecahkan masalah, dan mencapai kesimpulan bersama. Dalam diskusi, guru berperan sebagai fasilitator dan pengarah, bukan sebagai pemberi jawaban utama. Guru menjaga agar pembahasan tetap fokus, mendorong semua anggota kelompok untuk berpartisipasi, dan membantu mereka menyusun kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. Nah, jadi itulah 8 keterampilan dasar mengajar menurut Turnik. Dengan menguasai keterampilan-keterampilan ini, seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu membangun suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi setiap siswa. Baik, itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.